Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku, saat ini kita akan bahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apakah Anda sudah melakukan perintah Kristus atau apakah Anda sudah melakukan perintah atau hukum Kristus. Nah saudara, sebelum kita akan membahas lebih dalam tentang hal ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami berjumpa kembali walaupun melalui jaringan yang ada pada saat ini. Dan biarlah Bapa, pekerjaan-Mu kami harus lakukan, karena itu perintah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai manusia, agar melalui perintah-Mu kami dapat diselamatkan. Bapa di surga, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam dua, yaitu Yohanes 14 ayat 15, kemudian 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus katakan, kamu akan menuruti perintahku. Kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, saudara. 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita adalah hukum Kristus. Tujuan pembahasan pertanyaan ini adalah untuk mengajarkan kepada kita manusia dalam koran ini bahwa Yesus memerintahkan kepada kita dalam Markus 16 ayat ke-15 bahwa kita harus melakukan Injil Kristus. Dan itu adalah perintah. Dan tujuannya supaya jiwa kita tidak mengalami pembakaran dalam api neraka. Nah saudara, tema kita hari ini adalah hukum Kristus. Saudara, hukum Kristus itu dalam bahasa Yunaninya adalah entole tou Christo. Nah, entole tou Christo ini adalah, atau perintah Kristus ini, inilah yang disebut dengan kebenaran yang dibawa oleh Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-17, di mana Yesus membawa dua hal, yaitu anugerah dan kebenaran. Dan kebenaran ini saudara dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat ke-13, yaitu kebenaran itulah Injil keselamatanmu. Nah saudara, apakah kita sudah melakukan hukum Kristus? Saudara, pertanyaannya adalah apakah hukum Kristus itu? Apakah hukum Kristus adalah perjanjian lama, hukum Taurat, kitab para nabi, atau kitab Mazmur atau Zabur? Bukan saudara. Nah, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu Allah katakan dua hal yang berbeda. Dan yang membedakan itu adalah Allah itu sendiri dalam Yeremia 31 ayat 32. Perbedaannya adalah kalau perjanjian baru Allah menggenapi nubuatannya, sedangkan perjanjian lama adalah Allah menubuatkan tentang perjanjian baru. Nah, saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum Kristus. Apakah hukum Kristus itu? Bahasa Yunaninya adalah ento Christo. Hukum Kristus adalah Injil. Sebagaimana sebelum Yesus naik ke surga, ketika dia bangkit dari antara orang mati, dalam Markus 16 ayat ke-15 dan 16, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, pergilah, beritakanlah Injil itu. Nah, Injil adalah perjanjian baru. Itulah hukum Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah melakukan hukum Kristus? Saudara, apa yang harus kita lakukan saudara sebagai kita mengasihi Allah? Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Apakah Anda dan saya sudah melakukan hukum Kristus? Dan apakah hukum Kristus itu? Hukum Kristus adalah Injil. Dan apakah kita sudah mentaati Injil Kristus? Saudara, salah satu hal yang menjadi hukum Kristus atau perintah Yesus adalah baptisan Kristus. Saudara, dalam Matius pasal 28-19, Yesus memerintahkan para rasul agar menjadikan sekalian bangsa itu murid Yesus. Dan ayat ke-19, dan membaptiskan mereka. Kata membaptiskan di situ saudara, perintah Yesus itu dari kata asli Yunaninya adalah baptisontes. Baptisontes itu adalah akar kata daripada baptiso. Baptiso akar katanya dari bapto. Bapto artinya bahasa Inggrisnya adalah to dip. To dip artinya dibenamkan ke dalam kedalaman air. Ya, masuk ke dalam kedalaman air. Kalau baptiso berarti dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Jadi yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 28:19 itu adalah baptisan. Itu adalah pengajaran dasar daripada seorang murid
sebelum dia diajar selanjutnya ke tingkat pengajaran selanjutnya. Mengapa? Karena setelah murid itu dibaptis oleh para rasul dalam Matius 28 ayat 19, ya, setelah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi baptisan itu bukan bersih situ ya saudara, tapi adalah baptisotes, yaitu masuk ke dalam air. Kemudian ayatnya ke-20, Matius 28 ayatnya ke-20, dan ajar murid itu menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Jadi pertama, Yesus memerintahkan para rasul menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kemudian yang kedua adalah dengan mereka dibaptis. Dibaptis itu bukan percik, bukan tuang, bukan dengan bendera, tapi baptisontes, yaitu masuk ke dalam air. Ketiga, setelah dibaptis, Yesus katakan mengajar dia, murid itu menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Jadi saudara, hukum Kristus adalah perintah Yesus, yaitu yang mengikat pada hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi perintah Yesus adalah dasar iman kita. Pertama adalah percaya dan dibaptiskan. Itu Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya akan Injil itu dan dibaptiskan akan diselamatkan. Jadi siapa yang melakukan hukum Kristus, yaitu melakukan Injil Kristus, dibaptis masuk ke dalam air. Setelah dia dibaptis, maka Matius 28 ayat ke-20, Yesus mengatakan ajar murid itu. Ya, jadi ada dua pengajaran. Yang pertama memberikan Injil. Setelah murid itu dibaptis, maka diajar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi saudara, apakah Anda sudah melakukan baptisan Kristus? Kalau belum, Anda harus melakukannya agar kita dapat diselamatkan. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan motivasi bagi kita bahwa tidak ada seorang manusia pun yang di dalam kolam ini ya dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Semoga dengan pelajaran ini bahwa kita harus melakukan hukum Kristus, yaitu entole tou Kristo, jiwa kita dapat diselamatkan. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah menerima pengajaran dan kami telah mengajarkannya kebenaran itu, yaitu perintahmu, hukummu, hukum Kristus, dan hukum Kristus itu membawa jiwa kami ke surga yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah ini kami dapat berjumpa kembali pada minggu depan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.